Kami ingin menyiapkan anak-anak kita siap bekerja di luar negeri. Di luar negeri? Di luar negeri. Jadi ini tantangan yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita. Kalau memang minatnya, saya suka nih meal plan, membuat perencanaan menu, kita tidak wajib bisa masak ya. Tapi kita wajib mengetahui bahan makanan tertentu, saya ngambilnya gizi aja. Kemudian siapa penyelenggara UKOM? Nah, penyelenggara UKOM ya negara, kolegium dan pendidikan tinggi dikti. Nah, kalau mereka nggak lulus, gimana? Belum profesi, harus ngulang lagi tahun depan. Nah, targetnya kesehatan masyarakat ini, kita ingin mencetak seorang tenaga kesehatan masyarakat yang expert di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Halo teman UB, selamat datang kembali di Bonsai On Podcast, podcast inspiratif yang akan menemani teman UB dalam mengenal lebih dekat terkait dengan fakultas di Kampus Biru Kampus Perjuangan Universitas Brawijaya. Bersama saya, Ferio Ivan Mulyono yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Episode kali ini tentunya sangat spesial karena kita akan membahas salah satu fakultas yang perannya sangat strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia kesehatan menuju Indonesia Emas 2045, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Tentunya hari ini saya tidak sendiri dan saya telah ditemani oleh Dekan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya, Profesor Dian Handayani SKM MKes PhD. Selamat datang Prof. Terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Ferio. Ya, mungkin mau menyapa sedikit terkait dengan teman-teman UB yang ada di sana. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Budian. Saya Dekan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Senang sekali saya diundang di acara ini. Kita akan sama-sama ngobrol tentang Fakultas Ilmu Kesehatan. Oh, ya, jadi kalau terkait dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, Prof. Nah, kira-kira itu perbedaannya apa sih sama fakultas kedokteran? Karena mungkin teman-teman UB penasaran nih bedanya apa dan kenapa harus memilih fakultas kesehatan seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi Fakultas Ilmu Kesehatan, saya kenalkan dulu. Fakultas ini adalah fakultas yang ke-17 di Universitas Brawijaya. Nah, apa bedanya dengan fakultas kedokteran? Tentu dari suku katanya beda ya. Kalau fakultas kedokteran itu mendidik calon dokter. Kalau Fakultas Ilmu Kesehatan, di situ ada calon profesi tenaga kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru, ada 13 macam tenaga kesehatan di Indonesia. Kalau tenaga medis itu dokter gigi, kita punya juga ya Fakultas Kedokteran Gigi. Iya. Nah, kalau tenaga kesehatan yang lain, ada psikologi klinis, ada keperawatan, ada gizi. Mungkin itu ya Mas. Oh ya, kalau tadi mungkin ada perbedaan nih antara kedokteran dan juga Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, kira-kira tadi prodi-prodinya itu selain itu tadi ada apa aja lagi, Prof? Oke, jadi namanya Fakultas Ilmu Kesehatan, kalau kita lihat dari undang-undangnya ada 12 macam lainnya, nah, kita ke depan juga akan mengembangkan tenaga kesehatan yang lain, yaitu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Kalau saat ini kami mempunyai 2 departemen, namanya Departemen Keperawatan dan Departemen Gizi. Keperawatan mendidik mulai dari S1 keperawatan, kemudian profesi nurse, kemudian S2 keperawatan, dan kita juga sedang menyiapkan adanya spesialisasi keperawatan. Jadi Kemudian ada 4 ya program studinya di Departemen Keperawatan. Kalau gizi ada 3 program studinya. Kita mendidik S1 gizi, kemudian profesi dietitian. Jadi setelah S1 ambil profesi 1 tahun, dia akan menjadi seorang dietitian. Atau setelah S1 ngambil magister gizi, maka dia lulusan S2 gizi. Oh gitu ya, Gitu. Prof. Mungkin teman-teman UB penasaran nih. Tadi kan ada keperawatan dan juga dietitian ya. Iya. Ahli gizi gitu. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih materi-materi yang diajarkan gitu di Fikes UB terkait dengan 2 hal tersebut, Prof? Oke, kita mulai dari keperawatan ya. Boleh. Jadi kalau keperawatan, karena tenaga kesehatan, maka bekalnya ya kita mempelajari anatomi fisiologi, biokimia, dasar-dasar ilmu keperawatan, itu semuanya kita bekali. Karena kita ingin menyiapkan mahasiswa lulusan kita kompeten di bidang keperawatan. Ya. Kemudian selain belajar di kelas, di kampus, mereka juga akan kita siapkan dengan memahami pekerjaan di lapangan. Pada semester 7-8 mereka akan kita terjunkan
istilahnya mengenalkan dulu kegiatan belajar di lapangan, di rumah sakit, di puskesmas, dinas kesehatan, kemudian di komunitas lansia seperti itu. Nah, itu untuk menjadi seorang profesi kesehatan nurse. Kalau mereka ingin lanjut menjadi S2 dari S1 nurse kemudian S2, tentu mereka akan lebih dalam lagi tentang ilmu keperawatan. Mereka akan disiapkan tidak hanya menjadi tenaga kesehatan yang melayani pasien di pelayanan kesehatan, tapi mereka juga akan bisa menjadi dosen, peneliti, ya, yang kaitannya dengan keilmuan S2-nya. Nah, bagaimana dengan gizi? Kalau anak-anak atau adik-adik SMU ini mau ngambil gizi nih, mereka akan ngambil dulu strata S1. Belajar apa saja? Sama, karena tenaga kesehatan ya belajar ilmu anatomi fisiologi, belajar biokimia, belajar sekilas tentang patofisiologi. Yang membedakan dengan keperawatan, kalau di gizi akan lebih banyak belajar tentang makanan, bagaimana membuat meal plan. Karena nanti mereka harus kompeten tidak hanya membuat meal plan atau perencanaan diet untuk orang sehat, tapi juga untuk orang sakit. Oh, orang sakit juga. Nah, itu pelajarannya seperti itu. Nah, di gizi pun kami nanti akan siapkan, mohon maaf, anak-anak kita itu setelah belajar di kelas, mereka akan ke komunitas juga, ke masyarakat untuk melihat bagaimana program gizi di masyarakat. Termasuk mereka akan terjun juga ke lahan di pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk melihat bagaimana membuat meal plan untuk orang sakit dan seterusnya. Berarti menarik ya, Prof. Berarti Menarik ya? Nggak diajarkan cuma teori aja, berarti Nggak, ada ya. praktek lapangannya secara Ada praktek langsung lapangannya, tuh. betul. Mungkin kalau boleh tahu, Prof, mungkin mitra-mitra apa aja sih yang sudah dipunya sama Fikes UB gitu selama ini gitu? Mitra dalam konteks untuk melaksanakan pendidikan ya. Iya, benar. Kalau untuk melaksanakan pendidikan, kita bermitra dengan rumah sakit, dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan, kemudian klub-klub olahraga. Kalau untuk anak-anak gizi yang ingin belajar meal plan untuk olahragawan, itu semuanya menjadi mitra kita. Termasuk NGO, LSM yang bergerak di bidang gizi dan kesehatan. Kita punya kerjasama dengan UNICEF, Mas Ferio. UNICEF itu sudah mempercayakan Fikes menjadi Center of Excellence untuk penata laksanaan gizi buruk. Oh. Nah, jadi kurikulum mahasiswa kami sudah dibekali anak-anak kami akan kompeten untuk penata laksanaan gizi buruk. Nah, gitu ya. kurikulum ini rencananya akan kita buka sebagai suatu pelatihan resmi yang dengan LMS di Kementerian Kesehatan yang bisa diikuti tenaga kesehatan lain yang tertarik. Oh gitu, jadi terbuka untuk umum juga ya, Prof? Gitu. Umum dengan latar belakang kesehatan. Latar belakang kesehatan. Misalnya siapa Bu Bidan, gitu ya. Kemudian perawat di luar yang ingin belajar tentang penata laksanaan gizi buruk, itu nanti bisa akan mengikuti pelatihan di tempat kami. Kalau tadi berarti selain perawat, habis itu ada dietitian. Iya. Kira-kira profesi-profesi ini selain dari profesi itu apa lagi, Prof, mungkin yang biasanya umum alumni gitu ya dari Fikes itu apa aja gitu? Dari Fikes masih 2 itu alumninya. Kami akan buka baru program studi yang sedang disiapkan untuk S1 ya. Kita siapkan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Ya, targetnya kesehatan masyarakat ini kita ingin mencetak seorang tenaga kesehatan masyarakat yang expert di bidang keselamatan dan kesehatan kerja K3. Oh gitu, K3. Ya, Mau di-spill dikit mungkin, Prof? Mungkin di-spill dikit? Iya, boleh. Kalau Pak Rektor itu mengharapkan kami segera buka. Oh, ya, iya. tapi kan kami harus susun dulu kurikulumnya. Kita istilahnya juga harus melakukan benchmark dulu. Perguruan tinggi mana punya kekhasan apa. Nah, kita juga harus punya kekhasan sendiri. Ya, mohon doanya kalau memang ini nanti disetujui oleh rektorat, kemudian dianggap memang layak, kita harapkan di 2027 lah maksimal kita bisa buka. Kita juga ingin mengembangkan satu program studi lain yaitu S3 yang juga sedang dalam penataan. Oh iya. Berarti ini nanti ada kesempatan lebih gitu ya untuk teman-teman UB yang tertarik masuk di Fikes UB. Ya. Akan ada program studi baru dan Insya juga Allah. insya Allah nanti tahun 2027 Ya, gitu. insya Allah ya. Ya. Oke. Mungkin saya penasaran, Prof, kalau berkaitan dengan tenaga keperawatan kita. Ya. Nah, itu di Indonesia ini sejauh ini seperti apa gitu, Prof? Karena dengar-dengar kan tenaga keperawatan ini kan cukup banyak gitu rasionya gitu. Tapi Ya. bagaimana Fikes UB nantinya akan
mengajarkan gitu supaya teman-teman yang lulusan Fikes UB ini punya daya saing gitu. Seperti itu, Prof. Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau kita lihat angka di nasional, pendidikan tinggi di bidang keperawatan tuh memang banyak ya, hampir 360-an institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang keperawatan. Tentu ini lulusannya juga banyak begitu ya. Namun di Indonesia sendiri kebutuhan perawat ini sudah hampir terpenuhi ya. Di 2026 itu ada datanya, dikatakan bahwa pendidikan keperawatan sekarang rasionya sudah hampir mencapai 2,3 per 1.000 penduduk. Nah, kesannya jadi jenuh ya. Iya. Nah, bagaimana ini Fikes mempersiapkan lulusannya siap kerja? Tentu kami sudah memikirkan hal itu. Kami ingin menyiapkan anak-anak kita siap bekerja di luar negeri. Di luar negeri, Di Prof. luar negeri. Jadi ini tantangan yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita. Alhamdulillah sejauh ini banyak sekali lulusan kita yang sudah diterima di luar negeri. Jadi alumni kita ada yang sudah bekerja di Arab Saudi, kemudian alumni kita ada yang sudah bekerja di Australia, di Jerman, dan ini merupakan bentuk peluang yang sangat bagus. Nah, tentu untuk belajar di luar negeri, adik-adik juga harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, minimal bahasa, mereka juga harus mengetahui itu ya, bahasa asing yang akan negaranya dituju. Nah, kemudian di luar negeri itu sendiri juga ada semacam ujian kompetensi sesuai standar negara tersebut, ya. Jadi misalnya di Arab Saudi, adik-adik harus lulus yang namanya ujian prometrik. Jadi tidak hanya fasih berbahasa Arab, tapi lulus prometrik. Kalau lulus prometrik, mereka akan menjadi nurse profesional di Arab Saudi. Kalau soal gajinya jangan ditanya ya, jauh ya begitu. Iya, sangat besar ya berarti. Ya, nah kita itu ada tawaran yang menarik. Beberapa kali pihak Arab Saudi itu ingin sekali perawat-perawat Indonesia tuh bisa mengisi perawat-perawat di Arab Saudi. Mungkin karena kesamaan religion begitu ya, sehingga dirasakan perawat Indonesia itu jauh diharapkan mengisi kekosongan dari kebutuhan perawat di Arab Saudi. Demikian juga dengan di Australia dan Amerika begitu ya. Peluang itu sangat besar. Kalau misalnya mereka mau kerja di Austria, beberapa waktu lalu beberapa agensi juga menawarkan alumni kami. Sekarang tinggal alumninya siap atau tidak. Tentu kami akan mempersiapkan anak-anak kita. Oh, satu lagi Jepang. Oh, Jepang. Alumni kita juga banyak di Jepang. Banyak. Jadi saat ini yang sudah ada mata kuliah pilihan untuk anak-anak kita adalah bahasa Jepang. Bahasa Jepang ini menjadi salah satu pilihan buat mereka yang sudah berniat untuk bekerja di Jepang. Dan kita juga ada satu kerjasama dengan rumah sakit di Jepang yang mau menerima anak-anak kita itu yang program profesi nurse itu untuk magang di sana setahun. Walaupun mereka belum lulus dari kita. Bisa gitu ya, Prof? Nah, nanti kita akan rekognisi kegiatan mereka di Jepang itu sebagai bagian dari proses pendidikan profesi mereka. Sehingga pada waktu kembali ke Indonesia mereka tinggal ikut ujian kelulusan di sini dan biasanya mereka akan balik lagi ke Jepang. Berarti enak ya, Prof? Ya, jangan khawatir walaupun nampaknya kok kayaknya perawat banyak banget gitu ya. Tapi kalau nanti kita punya nilai lebih, kemampuan bahasa negara yang dituju, lolos ujian kompetensi negara yang dituju, sangat terbuka peluangnya untuk bekerja di luar negeri bagi perawat kita. Berarti jangan lihat hanya nasionalnya aja gitu ya, Betul. harus go internasional gitu. Betul, go internasional ya. Iya. Oke. Mungkin tadi itu kan perawat ya, Prof. Iya. Nah, kalau yang ahli gizinya tuh seperti apa, Prof? Untuk Oke. prospeknya seperti itu. Ya. Dan kan mungkin akhir-akhir ini kan pemerintah juga mendorong untuk kesehatan, gizi dan lain-lain tuh gimana, Prof? Ya. Prospeknya? Situasinya sedikit berbeda kalau perawat dan ahli gizi. Ahli gizi ini saat ini kebutuhan nasional juga belum terpenuhi. Ya, karena apa? Proses pendidikan profesi dietitian yang dianggap profesi setelah adanya Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 masih sedikit jumlahnya. Jadi saat ini baru ada 14 pendidikan profesi, sedangkan S1-nya hampir 150. Oh, 150. Nah, kebutuhan gizi sendiri saat ini lagi banyak ya. Iya. Nah, ada program pemerintah makanan bergizi gratis itu ya. Oh, itu termasuk berarti. Nah, itu bukan bagian dari, istilahnya itu adalah bagian dari program pemerintah. Harapannya di situ tenaga gizi masuk sebagai
tenaga SPPG-nya, tenaga yang mengawasi kegiatan gizinya. Nah, mereka bisa salah satunya bekerja di situ. Nah, kalau dietitian, peluang kerjanya itu bisa ke pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, kemudian klinik-klinik kebugaran untuk memberikan advice bidang gizi terkait kesehatan olahraga, dan juga yang tidak kalah pentingnya, kalau seorang dietitian itu bisa praktek mandiri, bekerja sama di rumah sakit, menerima pasien secara langsung yang membutuhkan perencanaan gizi. Oh gitu ya. Ya. Berarti masih jarang ya dietitian ini ya, Prof? Boleh dikatakan begitu, Mas Ferrio. Belum banyak begitu Belum ya. banyak ya. Iya. Berarti prospeknya sangat cerah juga ya sama. Insya Allah ya. Sepanjang adik-adik bisa menemukan tempat kerja yang membutuhkan itu sangat banyak. Sejauh ini sih kami sering ya diminta tenaga-tenaga gizi dan belum banyak kami bisa memenuhi permintaan tersebut. Oh gitu ya, Prof. Ya. Mungkin teman-teman UB juga penasaran, Prof, kira-kira prestasi dari Fikes UB ini yang pernah diraih itu apa, Prof, mungkin? Prestasi mahasiswa ya. Boleh. Saya kira banyak sekali ya. Coba kapan-kapan datang ke websitenya Fikes. Sekalian tuh berarti. Atau Instagramnya Fikes. Nah, di situ Sekalian. kita selalu upload prestasi-prestasi anak-anak kita. Oh, gitu. Jadi prestasinya tidak hanya akademik, Mas, juga ada prestasi non akademik. Anak kita juga ada yang pintar nyanyi dan sebagainya, begitu ya. Nah, kalau untuk prestasi-prestasi, saya kira sangat linear dengan keilmuan mereka. Jadi berprestasi di bidang gizi, di lomba-lomba bidang gizi itu banyak sekali. Nanti coba dicek di Instagram dan websitenya gizi ya. Siap, Prof. Oke. Nanti biar teman-teman UB sekalian lihat gitu ya. Boleh, Banyak boleh, alumni dan juga teman-teman mahasiswa yang punya prestasi gitu. Iya, mungkin sedikit bercerita alumni. Tadi kalau keperawatan kan banyak bekerja di luar ya. Alhamdulillah alumni gizi juga banyak, Mas. Oh iya. Jadi kalau saya bercerita sedikit jalur pendidikannya itu sebenarnya ada 3 ya, pendidikan vokasi yang diploma ya, kita nggak punya diploma gizi, adanya di Poltekkes. Oh, di Poltekkes. Kemudian pendidikan akademik itu S1, S2, S3 begitu ya. Dan pendidikan profesi kita punya namanya dietitian. Profesi ini boleh diambil setelah S1 menuju profesi atau setelah diploma 4 dari Poltekkes menuju profesi. Nah, yang akademik ini alumni kami sudah banyak yang berkiprah di internasional sebagai research fellow, sebagai senior lecturer, ada di Jerman, ada di Taiwan, ada di Australia. Nah, itu kami tentu bangga sekali ya mereka dengan beasiswa-beasiswa yang sudah didapatkan, tentu sudah selesai mengabdi ya, beasiswanya beasiswa dari, ada yang dari luar juga. Kalau dari luar juga memang tidak ada istilahnya kewajiban untuk mengabdi. Nah, mereka memilih berkarir di luar, itu juga bisa kita ada informasinya yang memadai di website kita. Jadi banyak kesempatan juga untuk Banyak luar negeri. kesempatan. Ya. Sebenarnya Prof mungkin penasaran juga untuk habis dari S1 itu ke profesi itu kira-kira prosesnya itu berapa lama dan juga apa sebenarnya yang akan dilalui gitu, Prof? Oke. Kita kan punya 2 departemen ya. Kalau keperawatan, dari S1 keperawatan menuju nurse atau profesi setelah S1 itu boleh dikatakan langsung ya. Jadi 100% mereka akan masuk ke sana. Karena memang untuk perawat tanpa nurse mereka nggak akan boleh bekerja handling pasien. Oh gitu ya. Begitu ya, mereka harus punya nurse. Nah, pilihannya sejauh ini kalau perawat lebih banyak bekerja di pelayanan kesehatan sehingga mereka biasanya langsung menuju nurse. Nah, kalau gizi dari S1 menuju S1 gizi biasanya sekitar 60-70% saja. Gitu. Jadi tidak semuanya ambil dietitian. Boleh nggak berhenti S1 gizi? Boleh. Nanti kalau misalnya bekerja di perusahaan makanan sebagai research development perusahaan makanan, mereka tidak perlu dietitian. Oh, gitu. Mereka cukup S1. Kalau mereka misalnya bekerja sebagai tenaga kesehatan di dinas kesehatan yang tidak memerlukan pelayanan langsung handling kepada pasien, mereka tidak perlu dietitian. Tapi kalau mereka pengen, saya ngambil dietitian dulu, nambahnya setahun. Nanti setelah lulus mereka akan dapat sertifikat profesi sebagai dietitian. Kalau ngelamar ke rumah sakit boleh, kemudian kalau mau tetap bekerja di perusahaan makanan sebagai dietitiannya perusahaan tersebut boleh. Jadi peluangnya akan lebih fleksibel lagi kalau mengambil dietitian. Lebih fleksibel. Karena bisa
merawat pasien, bisa buka konsultasi gizi mandiri, menerima pasien. Sekarang juga sudah banyak yang mulai buka konsultasi gizi online. Oh gitu ya. Nah, coba nanti di searching dengan kata kunci dietitian aja, sudah mulai banyak. Berarti nggak hanya satu karir, maksudnya bisa Banyak. nyambi-nyambi gitu ya, Prof? Iya betul, Enak ya betul. berarti. Tentu sesuai kompetensinya ya. Iya, Jadi nanti kalau profesi itu Mas punya setelah pendidikan profesi, mereka akan ikut yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi. Semua tenaga kesehatan yang profesi harus ikut UKOM. Dokter ikut UKOM. Kemudian siapa penyelenggara UKOM? Nah, penyelenggara UKOM ya negara, kolegium dan pendidikan tinggi dikti. Nah, kalau mereka nggak lulus gimana? Belum profesi, harus ngulang lagi tahun depan. Oke gitu, Prof. Nurse harus ujian profesi, dietitian juga harus ujian profesi. Ya, berarti semua ada tahapannya gitu ya. Betul, ya. Mungkin terakhir, Prof. Terakhir. Karena anak-anak SMA lah ini, teman-teman UB mungkin kan akan masuk ke UB gitu melalui jalur SNBP, SNBT, lalu ada Mandiri. Kira-kira dari Prof sendiri itu ada nggak pesan dan kesan yang ingin disampaikan ke mereka gitu supaya memilih Vikas UB gitu? Oh, supaya memilih. Oh, kalau pilihan sih terserah ya. Jadi gini deh, semuanya itu harus dari passion ya. Kita kalau memilih menjadi tenaga kesehatan, maka kita harus tahu ke depan kita akan menjadi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan baik kepada orang sehat maupun orang sakit. Itu dulu dipahami. Oke, kalau passionnya ke situ berarti Anda bisa mengambil program pendidikan S1 gizi maupun S1 keperawatan. Kalau memang minatnya, saya suka nih meal plan, membuat perencanaan menu, suka kita tidak wajib bisa masak ya. Tapi kita wajib mengetahui bahan makanan tertentu, oh saya ngambilnya gizi aja. Tapi kalau Anda lebih senang, oh saya senang dengan merawat pasien, saya ingin bekerja di luar negeri nantinya seperti yang Budian sampaikan tadi. Kami tunggu di S1 S1 keperawatan. Begitu Mas. Iya, berarti sesuai dengan minat masing-masing. Sesuai dengan minat dan harus belajar keras karena sejauh ini cukup banyak peminatnya. Kompetitif juga. Kompetitif, iya. Mungkin begitu, luar biasa sekali ya teman UB. Dari perbincangan kita hari ini, kita bisa melihat bahwasanya Vikas UB ini tidak hanya menyiapkan lulusannya untuk belajar secara akademik dan juga teori, tetapi juga dibekali terkait dengan praktiknya langsung, lalu untuk membentuk tenaga kesehatan yang benar-benar berdaya saing, baik di nasional maupun internasional seperti itu. Nah, bagi teman UB yang mungkin masih penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut seputar program studi dari Vikas UB, fasilitasnya maupun peluang karirnya, bisa mungkin kulik-kulik lagi nih lebih lanjut di kanal Universitas Brawijaya dan juga di Instagram Vikas UB ya Prof. Ya, sekian episode Bonsai on Podcast hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan terus mengikuti episode inspiratif lainnya. Sampai jumpa dan salam sehat untuk teman UB. Terima kasih.